Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, akhirnya kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA di semester 2 ini. Nah, materi yang akan pertama kita bahas itu adalah materi sistem organisasi kehidupan. Baik, sekarang kita langsung saja mulai pembelajarannya. Sistem organisasi kehidupan ini dimulai dari tingkatan yang terkecil sampai dengan tingkatan yang tertinggi. Nah, tingkatan yang terkecil atau terendah dalam sistem organisasi kehidupan ini adalah sel. Sel adalah unit struktural dan juga fungsional terkecil di dalam makhluk hidup. Jadi, setiap tubuh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia ini terdiri atas sel. Nah, karena bentuknya sangat kecil, jadi sel ini tidak dapat dilihat langsung oleh mata, tetapi harus menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Nah, tingkatan selanjutnya ini adalah jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup ini terdapat berbagai macam jaringan. Salah satunya itu contoh adalah jaringan otot. Tingkatan selanjutnya ini adalah organ. Organ itu merupakan kumpulan dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Contoh organ itu seperti organ jantung, organ otot, lambung. Tingkatan selanjutnya ini adalah sistem organ. Nah, jadi di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ tadi ini akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Nah, organ-organ tersebut nantinya itu akan menjalankan fungsi dan tugasnya. Contoh sistem organ itu adalah sistem organ pencernaan yang terdiri dari organ mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang terakhir ini adalah organisme atau individu. Nah, organisme atau individu ini merupakan makhluk hidup tunggal yang tersusun atas beberapa sistem organ. Contoh organisme itu adalah seorang manusia, seekor kuda, seekor kucing, dan sebatang pohon. Jadi, jika dibentuk sebuah tingkatan atau urutan, sel itu adalah tingkatan yang terendah dan juga terkecil dari sebuah sistem organisasi kehidupan. Nah, atau sel itu merupakan sebuah penyusun dasar ya dari sebuah sistem kehidupan. Maka kita tegaskan lagi bahwa pengertian dari sel itu adalah unit struktural terkecil dalam makhluk hidup. Nah, sel ini memiliki ukuran yang sangat kecil. Ukurannya itu antara 1 mikrometer sampai dengan 100 mikrometer. Sehingga untuk melihat sel ini dibutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, organisme ini dibedakan menjadi 2. Jadi ada organisme uniseluler dan juga multiseluler. Nah, kalau uniseluler ini adalah organisme yang hanya terdiri atas 1 buah sel saja. Ya, maka dari itu organisme ini sering dianggap sebagai organisme primitif. Contohnya itu seperti amoeba. Nah, sementara kalau organisme multiseluler ini adalah organisme yang tubuhnya tersusun atas banyak sel. Contohnya itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya itu pada semua jenis bakteri dan juga virus. Sedangkan sel eukariotik ini adalah sel yang inti selnya itu memiliki membran inti. Contohnya itu pada jamur, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Berdasarkan jenisnya, sel itu terdiri atas 2. Yang pertama ada sel tumbuhan dan juga sel hewan atau manusia. Baik sel tumbuhan atau sel hewan ini sebenarnya memiliki organ-organ penyusun yang sama, namun terdapat beberapa organ yang menjadi ciri khas antara masing-masing sel. Sekarang kita kenalan yuk dengan salah satu jenis sel.
Nah, sel yang akan kita bahas ini adalah sel tumbuhan. Nah, jadi pada sebuah sel, mau itu sel tumbuhan ataupun sel hewan, itu di dalamnya terdapat komponen-komponen atau organ-organ yang menyusunnya. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan, ini adalah contoh gambaran dari sel tumbuhan. Di dalamnya itu terdapat banyak sekali organ yang memiliki fungsi berbeda. Nah, organ yang pertama ini adalah dinding sel. Nah, jadi dinding sel ini berada di bagian terluar dari sel. Yang kedua, ini ada membran plasma atau selaput plasma. Ya, letaknya itu ada di sebelah dari dinding sel. Fungsinya itu untuk melindungi sel dan juga mengatur pertukaran zat dari dalam ke luar sel atau sebaliknya. Selanjutnya ini adalah nukleus atau inti sel. Nah, inti sel ini adalah organ dalam sel yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan dari sel. Lalu ada RE atau retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan tempat pembentukan protein dalam sel. Dilanjut ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah cairan di dalam sel. Nah, jadi di dalam sel itu tidak kering, tapi terdapat cairan yang mengisinya. Selanjutnya ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berfungsi untuk membentuk membran sel dan juga memodifikasi protein yang dibentuk oleh sel. Lalu ada mitokondria. Mitokondria ini itu berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sel. Selanjutnya ini ada vakula. Nah, vakula itu berfungsi untuk mengatur tekanan air pada tumbuhan. Lalu ada juga kloroplas. Kloroplas ini memiliki fungsi untuk mengatur atau untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, yang kita sudah bahas tadi ini tentang sel tumbuhan. Untuk sel hewan ini struktur atau organ-organ di dalamnya itu sama seperti ini, tapi bedanya pada sel hewan ini tidak terdapat vakula dan juga kloroplas. Seperti itu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.